Salam pemirsa, perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun mungkin akan mencapai titik akhirnya pada tahun 2025. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan perubahan sikap penting pada 9 Oktober 2024 saat menyampaikan pidato di KTT Ukraina Eropa Tenggara di Kroasia. Zelensky menyatakan bahwa ada peluang untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas pada akhir tahun ini hingga tahun depan, meskipun ia tidak merinci secara jelas bagaimana peluang tersebut bisa terbentuk atau apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sementara Rusia masih menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, terutama di bagian timur dan selatan negara tersebut, pertempuran terus berlanjut dengan intensitas yang variatif. Menurut laporan dari Bloomberg, para pejabat Ukraina saat ini sedang mempertimbangkan secara akhir untuk mengakhiri konflik. Meski demikian, belum ada rincian lebih lanjut mengenai konsesi apa yang mungkin dipertimbangkan Ukraina dalam proses ini. Di sisi Rusia, situasi semakin menantang. Dilaporkan bahwa Rusia telah kehilangan sekitar 600 juta prajurit dan sebagian besar persenjataannya, terutama yang berasal dari Uni Soviet, telah habis. Kerugian besar ini menciptakan tekanan besar bagi pemerintah Moskow dalam mempertahankan keberlanjutan perang. Zelensky sendiri aktif dalam diplomasi internasional untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Pada 10 Oktober 2024, ia melakukan kunjungan ke Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Inggris dan Sekretaris Jenderal NATO. Kunjungan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut rencana kemenangannya dan mendapatkan dukungan lebih luas dari negara-negara Barat. Zelensky juga dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Eropa lainnya, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Dalam pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina akan memperkuat posisi geopolitik dan militernya sebelum mempertimbangkan dialog apapun dengan Rusia. Pada saat yang sama, ketegangan internal di Rusia juga mulai mencuat. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada 10 Oktober 2024 mengumumkan rencana balas dendam terhadap 3 pejabat Rusia yang dituduh merencanakan pembunuhannya. Situasi ini menunjukkan adanya perpecahan di Kremlin dan meningkatkan kekhawatiran terkait konflik etnis di wilayah Kaukasus Utara. Ada laporan bahwa pasukan Garda Nasional Rusia mungkin akan dikerahkan kembali ke wilayah ini untuk menghadapi kemungkinan eskalasi ketegangan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga terlibat dalam dinamika geopolitik di Timur Tengah. Putin dilaporkan mengancam akan menyediakan lebih banyak persenjataan kepada Iran jika Israel melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Hubungan antara Rusia dan Israel semakin memburuk setelah Israel mengungkapkan bahwa mereka telah menyita lebih banyak senjata buatan Rusia yang digunakan oleh musuh mereka di Timur Tengah. Hubungan antara Israel dan Ukraina juga mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, khususnya dalam hal intelijen dan pertahanan udara. Pada saat yang sama, pasukan pertahanan Israel merilis sebuah video yang menunjukkan penyitaan lebih banyak senjata Rusia. Insiden ini semakin memperburuk hubungan diplomatik antara Rusia dan Israel. Dalam perkembangan lebih lanjut, laporan dari Mossad, Badan Intelijen Israel, menyebutkan bahwa Iran telah mengirimkan sekitar 400 unit drone dan rudal ke Rusia. Ukraina, yang terbatas dalam penggunaan senjata Amerika, kini mulai memproduksi drone dan rudal sendiri dengan hasil yang cukup memuaskan. Selain itu, Israel baru-baru ini membantu Ukraina memperkuat sistem pertahanannya sebagai bagian dari kerjasama yang terus berkembang antara kedua negara. Perang Rusia-Ukraina terus menjadi isu yang sangat kompleks dengan banyak lapisan dinamika politik dan militer, baik di dalam negeri maupun internasional. Meskipun ada tanda-tanda perubahan sikap dari pihak Ukraina menuju kemungkinan perdamaian, tantangan besar masih harus dihadapi, baik oleh Ukraina maupun Rusia. Peran negara-negara seperti Israel dan Iran dalam konflik ini juga menambah dimensi baru yang dapat mempengaruhi geopolitik global di masa mendatang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.